Halo teman, balik lagi di channel Dik Anime. Kali ini Dik Anime menceritakan anime baru, tahun 2025 yaitu Sakamoto D. Anime ini menceritakan, seorang pria pembunuh bayaran legendaris, yang pensiun karena menemukan seorang wanita yang sangat dicintainya. Pria itu bernama Taro Sakamoto. Awalnya Sakamoto sangat ditakuti oleh semua anggota-anggotanya, dia pun banyak dikagumi oleh pembunuh bayaran yang lainnya. Namun pada suatu hari, dia bertemu seorang wanita. Sakamoto jatuh cinta, mereka pun menikah dan memiliki anak. Sejak saat itu Sakamoto pensiun dan setelah menikah Sakamoto menjadi gemuk dan mempunyai toko sendiri. Pada awal episode pertama, Sakamoto sedang menjaga toko miliknya. Namun ada seseorang yang mengincarnya, dia adalah Shin si Esper. Shin memiliki kekuatan membaca pikiran orang lain. Ternyata dia adalah mantan anak buah Sakamoto saat menjadi pembunuh bayaran. Shin mengajak Sakamoto untuk kembali ke organisasinya, jika dia tidak kembali, maka Sakamoto harus dibunuh olehnya. Namun Sakamoto tidak mau kembali, Shin pun menelpon ketua organisasi. Shin tidak bisa membunuh Sakamoto, namun ketua berkata jika seorang keluar dari organisasi dan menghilang, maka orang tersebut harus dibunuh. Jika Shin tidak bisa, ketua akan menggantikannya dengan orang lain. Shin pun akhirnya mencoba membunuh Sakamoto. Shin sebagai anak buah Sakamoto, lebih memilih dia yang membunuh Sakamoto dibandingkan orang lain yang membunuh Sakamoto. Saat keesokan harinya Shin mencoba membunuh Sakamoto, dia menyerang Sakamoto dengan kekuatannya. Namun Shin tidak bisa membaca pikiran Sakamoto. Sakamoto yang menjadi gemuk, tidak mempengaruhi kecepatannya. Sakamoto tidak berubah sama sekali saat menjadi pembunuh bayaran. Shin pun kalah dan pingsan. Saat tersadar Shin kaget, dia sedang dirawat di toko Sakamoto dan mengajak Shin untuk makan malam bersama. Saat mulai makan Shin terkejut, makanannya sangat enak dan sangat nyaman berada dalam keluarga Sakamoto. Shin pun tersadar ini yang dimau Sakamoto. Shin pun pergi ke organisasi untuk tidak mengganggu Sakamoto lagi. Shin berniat untuk menukar nyawanya dengan Sakamoto, namun Shin bisa membaca pikiran bos. Jika Shin mati, dia akan tetap membunuh Sakamoto. Shin pun tidak jadi bunuh diri, dia malah menyerang organisasi tersebut. Namun Shin kalah jumlah, Shin berniat kabur dari sana. Saat Shin sedang bertarung, Sakamoto ternyata tahu, dia memasang pelacak radio di tembakan Shin, saat Shin sedang pingsan. Sakamoto pun bergegas mengambil senjata-senjatanya dan menolong Shin. Sakamoto datang pada saat yang tepat. Shin sedang terpojok melawan anggota-anggota itu. Sakamoto pun membantu Shin dan berhasil mengalahkan semua anggota seorang diri. Sakamoto dengan badannya yang gemuk, ternyata masih bisa bertarung dengan hebat dan tidak mengurangi kecepatannya. Mereka pun kembali ke toko. Sakamoto menyuruh Shin untuk bekerja di tokonya sebagai pelayan. Shin sangat senang bisa kembali bekerja dengan Sakamoto, walaupun menjadi pelayan. Shin berjanji untuk melindungi Sakamoto dan keluarganya. Keesokan harinya Shin membicarakan kehebatan Sakamoto dengan sangat serius. Shin sangat mengagumi Sakamoto, namun istri Sakamoto mendengarnya dan mengingatkan lagi kepada Sakamoto untuk tidak menjadi pembunuh bayaran lagi. Kalau dia sampai kembali lagi ke sebelumnya dan melanggar perjanjian keluarga untuk tidak membunuh orang, maka istri Sakamoto meminta untuk cerai. Setelah itu Sakamoto dan Shin ingin membelikan bakpao untuk anak dan istrinya, namun bakpao itu dijual terbatas dan sangat jauh. Saat sudah membeli bakpaonya, ada seseorang yang loncat dari atas dan mengenai Sakamoto. Bakpao yang dibeli Sakamoto malah terjatuh dan tertindih. Bakpao itu jadi rusak dan tidak bisa dimakan. Ternyata orang yang loncat itu sedang dikejar oleh sekumpulan orang. Sakamoto dan Shin malah membantu perempuan itu. Karena terlalu banyak orang, Sakamoto pun melarikan diri. Mereka pun selamat, namun bos mereka menyewa pembunuh bayaran untuk menangkap perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah anak dari mafia terkenal, namun keluarganya sudah dimusnahkan semua oleh bos itu, dan sekarang perempuan itu membawa kunci berangkas milik keluarganya. Ternyata bos itu mengincar kunci itu untuk membuka berangkasnya untuk menguasai pasar gelap. Sakamoto ingin membantunya, namun dia mempunyai syarat agar perempuan itu membuat bakpao setelah semuanya selesai. Saat mereka sedang mengobrol, pembunuh bayaran itu menyerang Sakamoto dan menendangnya.
Dengan secepat kilat Sakamoto kembali dan memukul pembunuh bayaran itu. Pukulan Sakamoto terlalu kuat dan membuat gedungnya hancur. Dua orang bayaran itu sangat kewalahan melawan Sakamoto, bahkan serangan pamungkas mereka tidak mempan terhadap Sakamoto, mereka bukan tandingan Sakamoto, Sakamoto pun berhasil mengalahkan mereka dengan sekali serang. Mereka pun membawa dua orang itu ke rumah perempuan itu, ternyata di sana sudah ada bos yang menguasai rumah itu. Bos itu sangat kaget pembunuh bayaran yang dia suruh telah dikalahkan. Perempuan itu pun memukul bos itu dan pingsan. Perempuan itu tidak membalaskan dendam keluarganya dan tidak membunuh bos itu, dia merasa sudah cukup dengan semuanya, dan memilih hidup bahagia. Setelah itu mereka mencoba membuka pintu brankas yang sangat besar itu. Setelah dibuka ternyata isinya harta karun, dan barang peninggalan untuk perempuan itu dari sang ayah. Perempuan itu ternyata bernama Lu Xiaotang dari keturunan Cina. Lu Xiaotang sangat bahagia bisa memiliki semua peninggalan keluarganya, dan sangat berterima kasih kepada Sakamoto. Semenjak kejadian itu Lu Xiaotang menjadi kerja di toko Sakamoto. Namun Lu Xiaotang belum pernah bekerja, dia menaruh barang dengan asal saja. Namun Sakamoto yang biasanya diam saja, dia malah banyak bicara dan menyuruh mereka bekerja dengan benar. Mereka kebingungan kenapa Sakamoto bisa jadi berubah seperti itu. Tak lama kemudian muncul dari luar ternyata itu Sakamoto juga. Sakamoto ada dua mereka sangat mirip. Yang manakah Sakamoto yang asli? Mereka saling serang satu sama lain. Ternyata itu adalah Nagumo yang bisa berubah menjadi Sakamoto. Dia adalah mantan rekan pembunuh bayaran Sakamoto. Nagumo mengatakan bahwa Sakamoto sekarang menjadi buronan dengan harga yang sangat tinggi. Tak lama kemudian ada pengantar pizza. Namun dia adalah pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Nagumo berhasil mengalahkannya. Nagumo mengatakan, Sakamoto harus berhati-hati, dan jika ingin selamat, Sakamoto harus bisa membunuh orang lagi untuk bisa mengalahkan pembunuh bayaran yang mengincarnya. Namun gawat Sakamoto lupa bahwa dia sudah ada janji dengan keluarganya untuk pergi ke taman bermain. Sakamoto khawatir dengan keluarganya itu, sedangkan dia sedang diincar. Shin dan Lu Xiaotang ikut untuk menjaga Sakamoto dan keluarganya dari orang pembunuh bayaran. Dan benar saja saat sedang di taman bermain ada yang mengincar Sakamoto. Saat mereka sedang naik roller coaster, ada yang mengikutinya. Shin tidak sadar dengan orang itu, namun Lu Xiaotang mengatakan curiga terhadapnya. Benar saja saat Shin fokus dia bisa mendengar isi pikiran orang itu yang sedang mengincar Sakamoto. Shin turun dari roller coaster itu dan membawa orang itu, namun Shin terjatuh di rel roller coaster itu, mereka berdua pun bertarung di sana, Shin terkena racun yang dilemparkan oleh penjahat itu, Shin mulai kehilangan kesadaran. Namun Shin masih bisa bertarung, mereka pun malah terjatuh lagi di suatu pertunjukan drama. Mereka pun bertarung di sana, semua orang yang melihat mengira itu ada pertunjukan drama. Shin yang terkena racun berkelahi sambil menggunakan kostum kelinci. Penjahat itu merasa aneh kenapa Shin masih bisa sekuat itu padahal sudah terkena racun. Ternyata Shin membaca pikiran Sakamoto yang memberinya instruksi untuk bergerak dan melawan penjahat itu. Penjahat itu pun berhasil dikalahkan oleh Shin. Sakamoto dan keluarganya pun berhasil selamat dan liburan dengan senang hati. Oke teman, itulah cerita dari Sakamoto episode 1-3. Jangan lewatkan lagi episode selanjutnya. Sampai jumpa.